Pada umumnya saya tuh nggak suka dimarahin orang. Soal membalasnya balik itu lihat, saya tuh lebih berkuasa nggak? Baik soal tubuh, keuangan, kedudukan dan seterusnya. Kalau lebih berkuasa ya saya balas lah, kalau enggak ya diam gitu ya. Kalau soal dimarahin istri saya juga nggak suka, hanya saja saya lebih memilih tidak membalas agar rumah ayem. Tapi kalau dimarahin anak saya kan 2 cewek-cewek itu ya kayak di TikTok itu paling saya ketawa-ketawa gitu aja, diem gitu. Buat saya dimarahin anak itu menyenangkan ya, membanggakan ya. Anak itu berani mengutarakan pendapatnya, berani mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah, bahkan terhadap orang tua. Itu membanggakan bagi saya. Itu orang bisa mengatakan lebih dan seterusnya. Tapi kalau ruang itu tidak kita sediakan sebagai orang tua, mungkinkah anak-anak itu mau kayak gitu, itu berlaku? Nggak mau lah gitu. Saya kasih contoh, ya. Saya berharap teman saya yakin lah dia itu ikhlas saya cerita. Ada seorang teman saya itu yang sangat keras kepada anaknya. Saking kerasnya anaknya itu sangat takut. Satu waktu dia itu diajak jalan-jalan kemana gitu pakai motor. Begitu nyampe di tempatnya itu jok tempat duduk anaknya dan celana anaknya itu basah oleh air kencing. Dia itu teman saya itu langsung nangis tangisan Cino lah bahasa Jawanya itu. Anaknya itu saking takutnya kepada bapaknya itu, bahkan untuk minta izin mampir sebentar cari tempat kencing aja gak berani, sehingga sampai kencing di atas motor, coba bayangkan. Dan entah karena pengaruh zaman, entah karena saya aja gitu ya, ketika anak saya ngomong ke saya gini, "Pak, boleh nggak saya itu jalan-jalan ke Malang misalnya, boleh nggak saya pulang malam dan seterusnya misalnya." Setahu saya itu bukan minta izin itu kalau diizinkan berangkat, kalau enggak itu enggak itu. Ya kayak ngasih tahu gitu aja, ya tetap berangkat itu. Lama-lama itu ya kayak gitu terus sampai akhirnya mikir itu enggak apa-apa saya jadi orang tua model kayak gitu tuh enggak apa-apa. Untungnya ya agama itu menyediakan lah ruang-ruang dalil-dalil pembenaran untuk kondisi-kondisi tertentu seperti saya gitu ya. Seperti hadis tentang dari Anas, khatam itu saya melayani berkhidmah bahasa halusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinina selama 10 tahun. Famakola dan tidak pernah berkata li kepada saya Nabi uffin itu bentaan paling halus di dalam bahasa Arab saya. Kalau paling halus enggak apalagi yang kasar. Wala dan tidak pernah Nabi itu mempertanyakan lima sonata ngapain kamu lakukan itu. Wala dan tidak pernah menegur Allah sonata adanya kami itu lakukan, tidak pernah. Nah cocoklah hadis-hadis kayak gini ini dan untuk orang-orang seperti saya dan juga teman-teman yang kondisinya kayak saya. Sekian, terima kasih.